Menjadi tua itu pasti, tapi untuk menjadi produktif itu pilihan. Untuk kamu yang saat ini berumur 20 hingga 30, segeralah memikirkan hal untuk improvisasi diri agar pada masa umur 30, kamu tinggal mengoptimalkan apa yang menjadi potensi diri kamu. Menjadi sukses itu keinginan setiap orang, tapi jarang ada yang menyadari kapan harus memulai. Oke, karena ukuran sukses bersifat relatif, kita simpan dulu kata kesuksesan. Saat ini saya akan mengajak kalian sahabat timeline pada istilah produktif. Bagaimana mengetahui dan memaksimalkan potensi dalam diri sebagai manusia yang mempunyai peran penting dalam kehidupan yang kebanyakan manusia terlambat menyadarinya saat di usia tua. Produktif itu tentang kepuasan batin melakukan aktivitas dalam kehidupan ini. Jika disiapkan sejak dini, mulai umur 20 sampai 30 tahun, ataupun semakin awal kamu mempersiapkan diri, kamu akan semakin tangguh menghadapi berbagai macam situasi. Sukses tentunya semua berpikir tentang banyaknya uang. Uang akan mengikuti jika seseorang benar-benar sadar akan produktivitas dalam hidupnya, lebih lagi dipikirkan pada usia 20-an. If you start the day to learn, you will find the day you earn. Nah, sebagai timeline awal channel ini, hal-hal berikut ini bisa mulai kamu perhatikan di umur 20-an untuk membantu mengejar kesuksesan di masa depan. Yang pertama, menangkan diri dari kecanduan game online. Gadget atau dikenal smartphone pada era ini sangat amat memanjakan mata para pecinta game. Dulu untuk main game membutuhkan TV dan perangkat yang tidak praktis untuk memainkannya, dan saat ini semua serba praktis di genggaman tangan. Game menjadi candu, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Lebih lagi kualitas smartphone sudah melebihi perangkat besar yang tidak praktis. Jika saat ini Anda candu pada game tertentu seperti sejenis MOBA, RPG, atau game judi slot dan game yang membutuhkan waktu lama atau istilahnya never end game, Anda tidak perlu meninggalkannya. Cukup siasati agar dalam sehari Anda memiliki batasan waktu untuk memainkannya, yang setelahnya Anda harus memikirkan hal yang lebih produktif. Atau memanfaatkan game yang Anda mainkan sebagai ladang membangun networking. Ingat, kamu harus menjadi pemain, bukan manusia yang dimainkan oleh permainan online yang hanya menguntungkan pihak penyedia layanan game, khususnya game judi atau game slot. Yang Anda tidak tahu pasti apa di balik platform game tersebut. Gunakan logika Anda dengan baik, kejar apa yang membuatmu produktif dan berkembang. Kemenangan sejati adalah yang bisa berhenti dan menyadari bagaimana memanfaatkan sebuah permainan. Yang kedua, bangunlah networking. Dalam membangun karir, networking sangatlah penting. Tak jarang kamu mendapatkan sejumlah pekerjaan atau proyek bisnis karena kamu memiliki kenalan di lingkungan tersebut. Untuk Anda yang hobi game, terkadang partner game bisa membangun networking yang baik. Karena saat ini pemain game hampir di semua umur dan semua kalangan. Dari game secara tidak langsung terbangun hubungan komunikasi baik secara emosional. Tapi perlu diingat, kalian harus bisa memilah dan memilih partner game yang berpotensi untuk perkembangan produktivitas Anda. Sebagai contoh untuk pebisnis kaos custom, tidak ada salahnya jika Anda masuk pada komunitas game, motor, atau hobi apapun, dan membuat ide untuk pembuatan produksi karyamu secara massal untuk komunitas seperti stiker, kaos, dan sebagainya. Dari situ, produktivitasmu bertambah karena karyamu dipakai, dan secara tidak langsung mengenalkan kualitas karyamu. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mengoptimalkan waktu nongkrongmu untuk membangun networking. Semakin banyak orang mengenalmu, semakin banyak potensi baik yang bisa dikembangkan. Beranikan diri untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Lakukan pendekatan dengan santun, elegan, dan tidak so asik. Tapi perlu ingat, jika menawarkan sesuatu, berpikirlah tentang win-win solution, bukan sekedar kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, mengawali bisnis. Umur 20-an adalah awal yang bagus untuk mencoba berbisnis. Pada usia ini umumnya seseorang belum memiliki tanggungan keluarga. Ini adalah kesempatan bagus untuk mencobanya. Karena resiko apapun Anda hanya spekulasi pada diri Anda sendiri dan tidak melibatkan orang lain seperti anak istri. Tapi tentunya agak merepotkan orang tua jika Anda terlalu sembrono. Oleh karena itu penting untuk mengawali belajar atau belajar pada orang lain dalam networking yang sudah terbentuk. Tidak perlu takut gagal. Menjalankan bisnis sendiri adalah cara belajar yang cukup efektif untuk membangun sesuatu dari nol dan mengelolanya. Meskipun kamu nantinya menemukan masalah, pasti ada pembelajaran berharga yang bisa kamu ambil dan bisa diterapkan di pekerjaanmu dan terlatih berpikir menemukan solusi untuk di setiap masalahnya. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang akan membantumu untuk sebuah solusi.
Jika ajang coba-coba bisnis ini berhasil, toh kamu juga yang akan mendapatkan keuntungan dan kebanggaan tersendiri. Mengambil langkah mencoba lebih baik daripada tidak pernah mencobanya dan hanya membayangkan hal-hal yang tidak pasti. Jika Anda seorang gamer yang suka tantangan dan resiko, bisnis akan menjadi lebih menarik karena Anda dapat belajar berspekulasi dengan pengetahuan nyata. Yang keempat, berpikir tentang investasi. Jika kamu sudah memiliki bisnis dan penghasilan, cobalah untuk investasi. Tidak perlu berlebihan memilih jenis investasi beresiko tinggi. Kamu bisa mulai dengan investasi yang tidak berbayar, seperti membeli domain, membuat akun sosial media, Facebook, Instagram, dan sebagainya, atau toko online, karena ini akan menjadi investasi jangka panjang, karena customer akan lebih percaya pada seberapa lama akun itu dibuat. Lebih lagi, adanya kolom testimonial. Buatlah akun sosial media sesuai tema bisnis Anda, perbanyak pertemanan, dan buatlah page atau grup untuk menyatukan target market yang nantinya akan disesuaikan produk Anda. Ikutilah grup Facebook yang berpotensi menemukan teman online sesuai target market atau hobimu. Tentunya kamu harus jeli untuk menambahkan akun asli. Masa depan dunia online akan mempersingkat waktu. Yang akan bisa bertahan adalah orang-orang yang saat ini sadar akan perubahan pesat dunia digital. Jika Anda perhatikan berapa banyak pabrik bisa berhubungan langsung menjual produknya secara retail di toko online tanpa lewat agen-agen kecil ataupun distributor. Ini adalah kenyataan perubahan dunia digital. Jika tidak siap, kita akan terhempas oleh perkembangan zaman. Sebagaimana ojek pangkalan berhadapan dengan adanya ojek online, begitu pula adanya marketplace yang menggusur perlahan mall atau supermarket. Memulai investasi pada dunia digital lebih dini akan sangat menguntungkan buatmu. Jadi saat kamu sudah berpenghasilan bulanan, wawasanmu tentang investasi dunia digital juga sudah cukup luas. Itu akan memperkuat penjualan bisnismu dan hal ini akan menjadi pemain dalam permainan yang sesungguhnya. Yang kelima, traveling. Masa muda adalah momen tepat untuk mengeksplor banyak hal. Jika Anda punya tabungan aman, keluarlah dari rumah dan lakukan traveling. Bukan sekadar traveling tentu saja. Travelingmu harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi sembari menikmati suasana wisata, kamu juga bisa mencari peluang seperti belajar tentang sesuatu atau membangun networking. Cari tempat yang kamu bisa menambah wawasan tentang karya-karya baru atau produk baru. Seperti jika Anda pergi ke Bali, Anda bisa berpikir tentang produk apa yang sekira menjual di daerah Anda. Lebih lagi jika Anda bisa menjangkau dunia ekspor. Dari situ Anda bisa berpikir jika di Bali ada furniture yang harganya terjangkau atau produk kesenian yang bisa dijual pasar mancanegara lewat eBay atau toko online manca yang lainnya. Intinya jika Anda melakukan traveling, jadikan itu kesempatan untuk bertemu banyak orang-orang baru, melihat hal-hal baru, mengetahui hal-hal baru dan peluang-peluang yang baru. Bisa disimpulkan bahwa traveling bisa digunakan untuk melatih caramu memandang sesuatu. Banyaknya hal-hal baru yang kamu temui diharapkan bisa memperluas perspektifmu dan hal ini sangat berguna dalam proses membangun karir. Jangan lupa catat informasi-informasi penting yang kamu dapat karena bisa jadi kedepannya akan bermanfaat. Yang keenam, belajar mengelola keuangan masa muda identik dengan keborosan. Jangan sampai kebablasan, lebih baik kamu mulai memperhatikan masalah keuangan sejak dini. Belajarlah cara mengelola keuangan pribadi. Kamu bisa memulai dengan cara membuat pos-pos kebutuhan. Mulai rutin mencatat pengeluaran harian, mengelola pola konsumsi, dan lain-lain. Jika kebiasaan mengelola keuangan sudah berjalan sejak kamu muda, saat sudah dewasa kamu bisa lebih bijaksana dalam membelanjakan uang. Penghasilan yang kamu punya pasti bisa dialokasikan dengan baik. Bagilah uangmu untuk 4 hal. Yang pertama, uang untuk kebutuhan pokokmu dalam menjalankan bisnis jika Anda seorang pebisnis. Kedua, uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, uang untuk ditabung atau dialihkan ke aset. Dan keempat, uang untuk dihabiskan atau untuk hal tak terduga. Persentase tentang semua itu tadi akan menentukan kebaikan keuanganmu. Kamu bahkan bisa merdeka secara finansial lebih cepat jika pengelolaan keuanganmu baik. Nah, supaya memudahkan, kamu bisa memanfaatkan aplikasi pengatur keuangan yang bisa kamu download di smartphone. Yang ketujuh, belajarlah dari banyak sumber pengetahuan atau informasi adalah aset penting bagi kehidupan. Dengan pengetahuan dan informasi, seseorang bisa survive secara sosial dan bisa lebih leluasa memetakan strategi dalam mengerjakan sesuatu. Ilmu adalah aset terpenting karenanya pola berpikir dan watak manusia terbentuk dari 3 sumber ilmu. Yang pertama, buku yang dibaca, yang kedua, apa yang dia dengar dan lihat, yang ketiga, teman di sekitarnya. Oleh karena itu, mulailah rajin membaca.
Jika memang tidak nyaman membaca buku fisik, bacalah artikel-artikel di internet yang berguna, yang memberi informasi. Jika tidak bisa terbiasa membaca, Anda bisa mencari audiobook yang menurut Anda penting, lalu Anda dengarkan di sela-sela aktivitas sehari-hari atau di waktu senggang. Selain itu, ada juga YouTube atau podcast sebagai tambahan audiobook yang bisa kamu konsumsi. Jangan hanya dikonsumsi untuk hiburan, manfaatkan platform-platform tersebut untuk mengeruk informasi dan pengetahuan. Yang ke-8, jadilah orang yang multitasking pada usia 20-an. Beberapa orang mungkin masih kuliah, manfaatkan waktu luang di luar jam kuliah untuk menyempatkan bekerja. Jika kamu sudah bekerja, kamu bisa sambil mengikuti suatu kursus. Kamu juga bisa bekerja sekaligus menjalankan bisnis kecil-kecilan. Saat sedang menginjak usia 20 tahun, fisikmu pasti sedang bugar-bugarnya. Optimalkan hal tersebut untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat. Manfaatkan momen masa muda ini untuk mengeruk sebanyak-banyaknya pengalaman. Jika kamu mengawali kerja atau bisnis pada masa kuliah, banyak orang akan respect terhadapmu. Walaupun dalam kerja atau bisnis masih banyak kekurangan, karena orang lain akan memahamimu sebagai mahasiswa yang dalam proses belajar. Bisnis atau kerja yang Anda awali ketika Anda sudah mendapat gelar akan terasa berat. Faktor gengsi atau gesekan rekan kerja bisa jadi penghambat, dan Anda dituntut sempurna. Walaupun sebenarnya ketika di masa kuliah, kalian juga bisa menuntut diri sendiri untuk bekerja maupun berbisnis secara optimal. Yang ke-9, bentuklah personal branding. Personal branding adalah sebuah upaya untuk membangun image tentang diri sendiri yang ingin ditanamkan dalam benak publik. Personal branding yang kuat akan berguna dalam banyak hal. Bahkan, pekerjaan bisa menghampirimu alih-alih kamu mencari pekerjaan. Personal branding yang kuat juga bisa mempermudah kamu dalam membangun networking. Sesiapapun yang memiliki personal branding ketika publik mendengar namanya, mereka cenderung mengingat dan memastikan dengan mengaitkan passion atau pekerjaannya, seperti presenter, pelukis, atau pemilik kafe. Membangun personal branding bukan perkara instan, kamu harus membangunnya secara perlahan, dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, hingga setiap orang menyebut nama akan teringat produknya. Kamu bisa memanfaatkan sosial media untuk membangun personal branding. Daripada untuk curhat tidak jelas, kamu bisa upload sejumlah data portofolio atau berbagi pengetahuan yang kamu miliki. Yang ke-10, upgrade skill. Jangan mudah puas dengan skill yang saat ini kamu miliki. Industri pada era ini mengalami perkembangan dengan begitu cepatnya. Kamu harus bisa mengimbanginya dengan upgrade skill secara berkala. Tulislah skill apa saja yang sekiranya kamu berminat menguasainya untuk membantu pada pekerjaan atau bisnis kamu, seperti penguasaan bahasa, penguasaan copywriting, editing foto atau fotografi, dan sebagainya. Meski nanti kamu akan mengantongi ijazah dari perguruan tinggi, jika skillmu tidak cukup mumpuni, kamu akan tenggelam dalam persaingan melawan seseorang yang memiliki multitasking di lingkungan bisnis atau pekerjaan. Mengikuti sejumlah pelatihan atau kursus online bisa jadi jalan terbaik untuk upgrade skill. Kamu bisa upgrade skill dengan proses yang tersusun rapi. Fundamentalmu akan diperkuat, jadi pengembangan skillmu bisa disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaanmu kelak. Dan pada era saat ini untuk mengasah skill, seseorang tidak harus membutuhkan banyak biaya, karena platform online seperti YouTube dan blog sudah banyak memberikan kemudahan untuk pembelajar otodidak. Tergantung sebagaimana gigih Anda belajar, sebaik itulah pencapaian skill Anda. Itulah tadi rangkaian optimasi diri untuk Anda pada usia 20-30 tahun agar lebih produktif. Jangan sia-siakan fisikmu yang masih muda. Optimalkan setiap waktu yang ada untuk upgrade diri, karena di era yang akan datang, skill dan pengalaman seseorang akan lebih berperan dalam kesuksesan daripada formalitas umum ijazah sekolahan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di timeline berikutnya.